Mau reimburse dana dong, nih. Boleh. Ini kenapa? Yang kemarin proposal ini. Wah, sorry banget nih, Nap. Kalau yang ini nggak bisa aku reimburse karena ini nggak sesuai sama ketentuan nota yang udah aku jelasin. Loh, Kalau tapi yang ini aku boleh reimburse. Loh, tapi ini kemarin dia bisa kok. Nih, ntar ya. Ini masih ada yang lain nih. Coba kamu cek sekalian. Oke. Tolong ya, Cak, yang ini. Oh, ada lagi. Ini Iya, sama? masih sama jadi satu sama yang ini. Oke. Aduh, Nabila, aku kan udah bilang ketentuan nota yang di ACC itu ada logo tokonya, tanda tangan, dan capnya. Loh, tapi kemarin tuh waktu rapat nggak dijelasin. Pokoknya aku nggak mau tahu dan aku harus bisa diganti reimburse. Gak bisa, Nabila. Kamu harusnya tuh waktu Pernahkah kalian terlibat konflik dengan orang lain? Menurut kalian, apakah konflik itu merugikan atau justru menguntungkan? Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fani Pramuditya. Kali ini dengan topik bahasan conflict resolution atau penyelesaian konflik. Konflik seringkali menjadi beban atau mengganggu sebuah hubungan. Tetapi konflik juga bisa menjadi suatu awal yang baik apabila tertangani dengan baik. Berdasarkan video ilustrasi yang telah ditampilkan sebelumnya, menunjukkan bahwa terjadinya sebuah perdebatan yang tidak berujung karena tidak adanya pihak yang mampu memberikan solusi dengan baik. Lalu, bagaimana cara menangani konflik dengan baik dan efektif? Konflik adalah pertentangan atau perbedaan yang terjadi antara dua individu atau lebih akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, dan tujuan yang dianggap tidak cocok. Konflik terdiri dari beberapa hal antara lain perjuangan, saling ketergantungan, perasaan, dan perbedaan. Lalu apa yang harus dilakukan saat terjadi konflik? Fisher dan Uri berpendapat bahwa ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai pihak ketiga saat terjadi konflik. Yang pertama, pisahkan orang dari masalah tersebut. Dari video yang tadi disampaikan, kita dapat memisahkan kedua belah pihak agar tidak berdebat lebih lanjut lagi. Yang kedua, ciptakan opsi untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, fokus pada kepentingan bukan pada posisi. Yang keempat, tekankan penggunaan kriteria objektif. Mengurangi konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Namun, tidak jarang jalan tengah yang diambil pada akhirnya justru memunculkan pihak yang dirugikan. Berikut kita akan berbincang terkait dengan cara-cara mengurangi konflik dengan baik. Yang pertama adalah cara competing atau bersaing. Pada dasarnya, kegiatan ini akan memunculkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Keuntungan dari solusi ini antara lain, yang pertama, hal ini berguna saat kecepatan dibutuhkan. Tindakan yang tegas akan membuat penyelesaian masalah menjadi efektif. Yang kedua, dapat menghasilkan efektivitas. Yang ketiga, menantang orang untuk mengeluarkan ide-ide atau solusi yang terbaik. Kerugian dari solusi ini antara lain, yang pertama, hasil dalam bentuk yang menang dan ada yang kalah. Yang kedua, memungkinkan menciptakan fondasi ataupun situasi yang tidak stabil dan adanya ketegangan komunikasi. Ketiga, sedikit sulit untuk memahami keinginan satu dan yang lain. Avoiding atau menghindari. Cara ini, pihak memiliki masalah akan meminta pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Keuntungan dari solusi ini antara lain memberikan kesempatan kepada orang untuk menghindari perasaan yang tidak diinginkan yang muncul karena konflik.
Yang kedua, dapat digunakan untuk dapat menjaga hubungan yang baik dari kedua belah pihak. Sedangkan kelemahan dari solusi ini adalah yang pertama, pada akhirnya solusi ini juga akan memunculkan pihak yang kalah dan yang menang. Kemudian, pihak ketiga akan merelakan dirinya demi tercapainya keputusan bersama. Yang ketiga, kebutuhan akan terciptanya hubungan yang harmonis memungkinkan mengalahkan kebutuhan untuk pencarian solusi yang terbaik. Yang ketiga adalah cara accommodating atau akomodasi. Keunggulan dari solusi ini antara lain mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Kemudian opsi ini merupakan opsi terbaik ketika opsi lainnya gagal atau tidak berjalan. Yang ketiga, opsi ini dapat menyeimbangkan antara kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan kerugian dari solusi ini antara lain, satu, tidak cukup memuaskan kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik. Yang kedua, tidak satupun pihak terpenuhi secara optimal kepentingannya. Cara yang keempat adalah collaborating atau kolaborasi. Hal ini merupakan bentuk penyelesaian masalah dengan upaya efektif untuk saling menguntungkan. Keunggulan dari solusi ini antara lain, yang pertama, kedua belah pihak merasa diuntungkan. Kemudian komunikasi yang terbangun adalah komunikasi yang menyenangkan. Yang ketiga, hubungan menjadi lebih akrab. Yang keempat, biaya yang dibutuhkan dengan solusi ini jauh lebih efektif. Sedangkan kerugian dari solusi ini adalah solusi ini membutuhkan energi kerja keras dan kendali bersama. Kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat mencapai kesepakatan bersama. Setiap gaya penyelesaian konflik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun dalam situasi yang tepat, kerjasama dan saling pengertian adalah kunci untuk menemukan solusi yang baik dan memuaskan bagi semua pihak. Mari bersama-sama mengatasi konflik dengan bijak dan mencari jalan tengah yang saling menguntungkan. Terima kasih telah menonton video ini.